Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aulia Khairunisa dengan NIM 181290006 dari 18BB03. Pada video kali ini saya akan menampilkan tentang isu-isu administrasi di SD. Materi yang pertama yaitu tentang konsep dasar administrasi. Untuk memahami apa itu administrasi, berikut ada beberapa para ahli yang mengemukakan pengertiannya. Yang pertama yaitu Sondang P. Siagian menyatakan bahwa administrasi tersebut merupakan keseluruhan proses pelaksanaan daripada keputusan yang telah diambil, dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu menurut Deliangji menyatakan bahwa administrasi merupakan segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilaksanakan oleh sekelompok orang dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga yaitu menurut Suhari Trisna dalam segi-segi administrasi sekolah menyatakan administrasi merupakan keseluruhan proses penyelenggaraan dalam usaha kerjasama dua orang atau lebih dengan secara rasional untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan sebelum secara efisien. Selanjutnya yaitu pentingnya administrasi. Yang pertama, pentingnya administrasi dalam pengaturan. Administrasi suatu lembaga pendidikan merupakan suatu sumber utama manajemen dalam mengatur proses belajar mengajar dengan tertib sehingga tercapainya suatu tujuan terpenting pada lembaga pendidikan tersebut yang diperlukan oleh para pelaku pendidikan untuk melakukan tugas dan profesinya. Berikutnya pentingnya administrasi dalam penataan. Data pendidikan yang terdapat di sekolah sangat banyak macam dan jenisnya. Ada yang bersifat relatif tetap dan ada yang selalu berubah. Untuk mendapatkan gambaran perubahan data dari waktu ke waktu, perlu dilakukan pencatatan yang teratur dan berkelanjutan dengan menggunakan sistem yang baku dalam satu sistem. Pentingnya administrasi yang ketiga yaitu kebutuhan informasi. Dalam bidang pendidikan, kebutuhan informasi mulai dari data lembaga, sarana kurikulum sampai dengan data asal dan kondisi ekonomi siswa sangat diperlukan baik oleh perorangan maupun lembaga-lembaga pemerintahan dan swasta dan untuk kepentingan penelitian siswa. Materi berikutnya yaitu tentang tujuan administrasi. Tujuan administrasi pendidikan adalah agar semua kegiatan itu mendukung tercapainya tujuan pendidikan, atau dengan kata lain, administrasi digunakan di dalam dunia pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai. Adapun tujuan umum dari pendidikan SD antara lain, yang pertama, memiliki sifat dasar sebagai warga negara yang baik. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani. Yang ketiga, memiliki keterampilan, pengetahuan, dan sikap dasar yang diperlukan untuk melanjutkan pelajaran, bekerja di masyarakat, dan mengembangkan diri. Materi berikutnya fungsi administrasi. Terdapat beberapa fungsi dari administrasi. Fungsi yang pertama yaitu fungsi perencanaan, yang kedua fungsi pengorganisasian, yang ketiga fungsi penggerakan, yang keempat fungsi pengkoordinasikan, yang kelima fungsi pengarahan, dan yang keenam yaitu fungsi pengawasan. Materi terakhir yaitu tentang isu-isu tentang administrasi di SD. Isu yang pertama yaitu ketidakjelasan wewenang dan tugas pada struktur organisasi sekolah. Yang kedua, intervensi atau menggunakan wewenang yang bukan haknya tanpa melalui wakil yang bersangkutan. Yang ketiga, tidak tanggung jawab dalam menjalankan tugas atau tidak mampu menunjukkan prestasi kerjanya. Yang keempat yaitu permasalahan tugas dan peranan guru dalam manajemen sekolah. Seringkali tugas dan peranan guru di sekolah tidak tercapai secara efektif dan efisien. Yang kelima yaitu manajemen tenaga kependidikan. Masalah dari manajemen tenaga kependidikan di sekolah sebenarnya sudah secara konseptual telah jelas karena P3D. P3D yaitu personel, peralatan, pendanaan, dan dokumen. Selanjutnya, manajemen kesiswaan.
Ada dua masalah utama yang perlu dapat diperhatikan dalam bidang kesiswaan. Yang pertama, masalah kemajuan belajar dan evaluasi belajar. Yang kedua, masalah bimbingan. Yang ketujuh yaitu manajemen keuangan dan pembiayaan. Ada hal yang mengganjal dalam pembiayaan pendidikan di sekolah, yaitu akhir ini banyak protes dari masyarakat tentang mahalnya biaya pendidikan. Padahal sebenarnya biaya tersebut belum cukup untuk membiayai sekolah secara wajar. Yang kedelapan yaitu manajemen sarana dan prasarana. Dari hasil yang dilihat, sebagian besar siswa justru belajar dengan manajemen fasilitas seadanya. Itu dikarenakan banyak fasilitas tersebut yang rusak akibat anak-anak itu sendiri yang bermain dengan media-media pembelajaran yang telah disediakan. Yang kesembilan yaitu manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Dalam menjalin hubungan antar sekolah dengan masyarakat, ada beberapa kendala mendasar yang juga sangat berdampak pada keharmonisan hubungan tersebut, sehingga hubungan antar sekolah dengan masyarakat menjadi tidak lancar. Yang ke-10 yaitu manajemen layanan khusus. Manajemen ini meliputi manajemen perpustakaan, kesehatan, dan keamanan sekolah. Manajemen layanan khusus di sekolah ini sudah berjalan dengan baik. Semua yang berhubungan dengan perpustakaan sudah lengkap dan dikelola dengan baik. Yang ke-11 yaitu belum optimalnya partisipasi atau dukungan stakeholder. Salah satu inti MBS adalah partisipasi, baik dari warga dalam sekolah maupun warga masyarakat yang berpengaruh maupun yang dipengaruhi oleh sekolah. Wadah partisipasi stakeholder sudah ada yaitu komite sekolah, namun dukungan real dari mereka baik intelektual, moral, finansial, dan material masih beragam. Baiklah, sekian pemaparan video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.